TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Sudah sepatutnya permohonan PKPU yang diajukan pemohon PKPU dapat dipertimbangkan yang mulia majelis hakim. Artinya pemohon sendiri memang sepakat untuk PKPU. Baik. Gantian Pak. Gantian Pak. Gantian. Dengan segala hormat Pak. Dengan segala hormat. Harus itu ada di pada kredit ini nanti para pengurus. Bukan Pak, baca undang-undang. Tunggu sebentar Pak. Undang-undang yang menentukan. Sebentar Pak, Bapak jangan Mengatur sendiri. Bapak selalu ikut. Diam. Tunggu dulu. Bapak dikasih jawaban, Bapak ngomong-ngomong bisa Baca undang-undang. Iya, saya baca. Pak, kalau suaranya Pak dari Pak Sugita hari kreditur yang lain. Bapak, Saya mengeluarkan hak kreditur saya. Kenapa? Ini adalah kreditur. Iya, iya. Saya mengasih kreditur yang lain. Kenapa? Saya kasih kesempatan kreditur Baik. yang lain juga. Baik. Saya tahu ya. Kenapa? Cukup ya. Saya ada status kreditur. Saya belum berbicara. Baik, cukup. Cukup ya. Pak dari Pak Sugita. Oke. Aku bisa berikan Rapat kreditor proposal debitor PT Asuransi Jiwa Kresna berlangsung pada Jumat tanggal 15 Januari 2021. Kuasa hukum kreditor Sukisari SH menyampaikan agar pengurus PKPU memasukkan sifat tagihan kliennya sebagai kreditor preferen sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan meminta hakim pengawas ambil sikap dengan memerintahkan panitera pengganti untuk segera menempel daftar dan jenis tagihan di papan pengumuman. Dalam putusan PKPU Kresna Life, salinan putusan halaman 41 tercantum pertimbangan majelis hakim, yakni menimbang bahwa termohon melalui surat jawabannya menyatakan sudah sepatutnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh pemohon PKPU dapat dipertimbangkan yang mulia majelis hakim. Termohon PKPU mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Akuo untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya guna adanya kepastian hukum antara pemohon dan termohon termasuk juga bagi seluruh para pemegang polis lainnya. Patut diduga PKPU ini memang diharapkan oleh debitor. Kemudian ada pertimbangan bahwa di persidangan hadir kuasa dari kreditor lain telah menyerahkan bukti surat bertanda KL1 sampai dengan KL5. Sedangkan halaman 37 menyatakan menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum kreditor lain 1, 2, dan 3 sama dengan pemohon PKPU dan telah dibuktikan pula bahwa termohon melakukan penambahan waktu dan penundaan penebusan investasi dan polis asuransi sehingga hal tersebut menimbulkan utang. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa hal ini Budiman Halim, Ria Nati Yoga, dan Anita Halim selaku kreditur lain sebagai kreditur dan termohon PKPU sebagai debitur. Ketiga pemegang polis tersebut apakah mengetahui bahwa datanya dipakai sebagai bukti surat untuk memenuhi syarat AJK memiliki lebih dari satu kreditur? Bahwa sesuai dengan pengumuman OJK dalam surat nomor Peng strip 29-NB.2/2020 agar PT AJK untuk melakukan 1. Menurunkan konsentrasi penempatan investasi pada pihak terafiliasi grup Kresna menjadi hanya 10%. Hal ini agar perusahaan dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK-05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang mengatur bahwa perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi. 2. Agar kewajiban terhadap seluruh pemegang polis antara lain dengan membuat kesepakatan penyelesaian kewajiban dalam 30 hari. Supaya debitor tidak melanggar ketentuan pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah. POJK tersebut mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim
sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung atau peserta dengan perusahaan asuransi atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. 3. Agar ketentuan rasio pencapaian solvabilitas minimum sebesar 100% supaya debitur tidak melanggar ketentuan pasal ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang mengatur bahwa perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari MMBR. Sukisari SH juga meminta aset mapping bukan hanya berdasarkan pengumuman website yang setiap saat bisa di-take down, tapi disampaikan dalam forum resmi rapat kreditor. Ya, satu hal yang kami selalu sampaikan bahwa menurut pasal 52 Undang-Undang 40 tahun 2014 ya, status pemegang polis adalah kreditur yang didahulukan. Dan kami sudah minta berkali-kali pada pengurus untuk menetapkan dan juga meminta hakim pengawas ambil sikap. Tapi sampai hari ini atau dari tadi tidak diberikan sikap yang jelas karena itu melanggar undang-undang, maka kami akan melakukan prosedur envoy untuk itu. Terima kasih. Sukisari SH sebagaimana sebelumnya disampaikan dalam rapat kreditor pertama tanggal 18 Desember 2020 bahwa pengurus PKPU harus menjalankan pasal 233 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, meminta hakim pengawas mendengarkan saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang. Agar hakim pengawas melaksanakan pasal 238 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Sayangnya pengurus PKPU mengabaikan permohonan ini dan hakim pengawas juga tidak mengambil sikap tegas. Debitor menyampaikan ada portfolio saham sekitar 2 triliun dan karena tagihan kreditor sekitar 4,86 triliun, maka sebaiknya debitor menawarkan proposal pembayaran di muka minimal 25%. Debitor berjanji menampung masukan kreditor dan akan menyampaikan proposal perbaikan sebelum pembahasan dalam rapat kreditor hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekalian rencana voting. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.